Bertumbuh kabar guru spiritual ceritanya hukum karma. Saya bisa melihat guru saya, dia kan ceritanya gini kan, bahwa guru saya itu cacat. Saya tidak bisa melihat dia sebagai guru spiritual sempurna. Wah, bagaimana ceritanya? Saya idealnya Jam King Sewangpo, Jam Chokelodro, Terton ini, Terton itu, atau Jongsa Jam yang Kense. Luar biasa. Ya karmamu, ketemu aja gak mungkin. Duit aja kagak ada bisa terbang ke sana. Masih mending bisa terbang ke sana. Karma. Atau lebih buruk lagi. Mau ngomong apa? Hah? Yuk dia lu mau ngomong apa? Lu ngomong apa? Jadi bertumpu pada guru spiritual, kualitas karma kita bicara. Saya bisa melihat guru saya as a Wajradhara. Ketika duduk meja, ini guru saya Wajradhara, dia Wajradhara. Jadi lupa tahunnya. Saya lupa tahunnya, masih di Dago. Di kamar itu saya bikin mandala. Jadi saya ajak berdua, yuk kita bikin mandala berdua. 98, either 98 atau 99 ya, say something seperti itu. Atau 97, bikin mandala berdua pagi-pagi. Ya berdua aja, pokoknya bikin mandala Sasi, Bogi, Om, Beza Bumi Aho, berulang banyak-banyak, bikin karma baik-baik. Beza Bumi Aho. Lalu di depanku mata kelihatan jelas sekali, bukan mata merem tapi benar kelihatan jelas. Rinpoche duduk di throne dengan double wajra yang seperti ini, melayang-layang, senyum. Itu Rinpoche. Mana kagak ada. I can see. My guru adalah Wajradhara. Kita ada orang tak bisa. Ada orang, aku bilang, aku menderita, guru saya jahat sama saya. Saya menderita, guru saya buruk. Saya menderita, saya tidak bisa, saya selalu melihat guru saya cacat. No, ngerti gak istilah cacat? Jadi tidak bisa melihat dia sempurna, dia cacat. Ya karma. Karena karma ini mempengaruhi cara pandang kita. Uang 100.000 bagi orang luar biasa, bagi saya selembar kertas. Dapat dari mana? Kok bisa? Karena kualitas pemahaman pengertian karma. Sama kan selalu kita bahas seekor anjing. Tuh anjing itu kalau lihat air comberan, dia air AC itu loh, diminum sama dia, nggak dimasak lagi. Kalau kita kan minimal dimasak, habis itu difilter, lalu destilasi, lalu di UV, baru diminum. Barangnya sama. Why? Karma berarti sama. Bahwa kita tak bisa mampu melihat guru saya itu Wajradhara, mampu melihat guru saya Wajradhara, mampu melihat guru saya sempurna, atau saya hanya bisa melihat guru saya cacat terus. Tahu gak istilah cacat? Ya, tidak sempurna atau istilahnya jelek, memiliki keburukan, memiliki pandangan buruk, sikap-sikapnya karma. Gurumu baik sama kau, gurumu tak baik sama kau, ya karma. Tidak ada hal lain selain karma. Nah, nanti baru kita bahas bagaimana saya melihat karma ini. Tapi ceritanya begitu. Bagaimana saya melihat karma ini? Ada orang yang bisa melihat semua butir-butir beras, semua butir-butir atom adalah Buddha. Buddha dengan surrounding assembly-nya banyak sekali. Bisa, udah nggak bisa. Suatu hari saya pergi sembahyang sama, kalian dulu tahu nggak ada kaset? Zaman dulu ada kaset, tahu? Produksi yang dia logonya Tugu Monas. Ya, apa itu? Saya sembahyang ke rumah dia. Bosnya punya mama itu very faithful. Jadi ketika kita Liam King, Lucian San sama Liam King, dia itu
di depan altar, ya kita berdua, saya sama Sukong Lu, kita berdua, terus dia gini, matanya merem. Dia ikutin irama, seolah-olah dia melihat Buddha datang, menikmati. Dia mata merem, tapi seolah-olah dia menikmati. She can't. Terus kita bahas kan sama Suhu, dia bisa ya kayak gini ya, itu nenek ini luar biasa, punya keyakinan luar biasa. Udah mati nggak? Udah mati dia. Ya luar biasa ya. Tapi masa dia buat-buat? Anak muda masa dia buat-buat, anak milenial nih pasti nuduh-nuduh. Yang nggak punya faith tapi lihat kayak gini toh, nuduh dia. Itu nenek itu berbuat-buat. Dia mah seneng denger irama nyanyi aja. Itu tuh ha. Anak milenial kurang ajar tuh, nggak punya faith tuh dia nuduh-nuduh lagi. Bukannya rejoice ya, nuduh-nuduh. Dia kan denger irama nyanyi aja, gini. Enggak loh, dari depan sampai selesai begitu. Dan sikapnya kepada kita itu sopan, baik. Ya bener-bener kayak bener-bener mata merem tapi melihat sesuatu dan coba. Dia bisa lihat. Suatu hari Dalai Lama ke 14 ini. Bukan, Tata Rinpoche, gurunya. Tata Rinpoche Dalai Lama. Tiba-tiba teaching, dia ngajar gitu. Dia omzenya nyanyi, dia diam aja menatap sesuatu, dia lama sekali menatap sesuatu. Nggak bergerak. Dia lihat sesuatu. Karma. Kualitas karma. Berarti ya Buddha tuh kan kemarin kan dibahas tuh. Bertumpu pada Guru Sibuto, bertisarannya cerita lagi kata. Buddha kualitasnya datangnya ini kan kualitas 32 tanda utama, 80 tanda sekunder dari mana? Karma baik yang dia himpun toh. Karma baik luar biasa ini, karma buruk, karma baik kita yang sangat rendah ini nggak bisa lihat toh. Ya kalau orang yang bisa lihat berarti karmanya sama, paham sekarang. Berarti dengan cara yang sama, saya nggak bisa melihat guru saya yang sempurna dan selalu melihat selalu spontan melihat sisi yang dia tampilkan adalah buruk bagi saya. Misalnya gurunya minum, itu spontan, itu buruk. Nah itu adalah karma buruk. Kualitas karma, ya seperti ini. Paham sekarang? Ngerti? Dengan cara yang sama, kita melihat uang 100.000 adalah kertas atau uang 100.000 dengan mata hijau. Kita melihat teman kita atau pacar atau istri anak dengan kacamata yang baik, dengan kacamata yang tak baik. Karma kita, cara pandang kita based on kualitas karma kita. Jadi karma itu harus dihilangkan. Nangkep sekarang ceritanya, paham? Kita bisa makan enak karena kualitas karma baik. Dengan cara yang sama, kita bisa melihat kondisi itu dengan mencela, misalnya ruangan ini, sofa ini, kursi ini, itu mencela atau kacamata positif, karma kita. Selalu berpikiran positif, selalu berpikiran negatif, itu kualitas karma kita. Nangkap sekarang? So, terima atau memaafkan? No, accept it. Terima aja. Udah, begitu. Terima dengan apa adanya. Oke, titik. Nah, selesai. Jangan dikomentari lagi. Nah, setelah ini paham, baru kita bahas. Oh ya, saya harus ngapain dengan karma-karma ini semua. Tapi ini dulu, ini penting. Kita harus menyadari bahwa kualitas karma baik kita menghasilkan kelahiran tubuh manusia yang berharga ini. Kualitas karma buruk kita menghasilkan kondisi yang samsara ini. Lalu, nah ini samsara kan dibilang samsara itu adalah karma dan klesa, karma tercemar. Karma lagi ini nggak ada cerita yang nggak ada cerita sama karma. Orang nggak paham. Belajar lamrim itu harus benar-benar komprehensif dan menyeluruh. Nah, bertumbuh pada guru spiritual harus ada karma baik, baru kita sesuai bisa melihat. Lalu bisa melihat Buddha harus punya karma baik. Berarti kita
dengan karma apa adanya yang titik yang what we have ini, itu baik apa buruk? Baik. Kita terima apa enggak? Dengan terima kasih apa enggak? Sanskerta itu ada kata terima kasih apa enggak? Thank you. Enggak ada. Dugaan saya tidak ada. Yang ada adalah saya terima, saya dengan sukacita. Hah? Apa itu? Terima kasih. Ada? Ya, seorang Sanskerta ada terima kasih. Dan yang ada kayaknya itu sih di bahasa India itu tadi. Makna terima kasih Secara literal. secara literal. Bukan terima kasih, apa? Ini mungkin tentang pemberian. Oh, itu perkaitan verbal itu sesuatu yang diberikan itu, ya saya nggak tahu cara jelasinnya. Baik, hanya itu berarti sesuatu yang diberikan. Wah, itu berarti kan berkata, ini untuk berkata setelah diberikan. Saya tidak pernah paham bahwa ada istilah terima kasih di luar budaya Indo. Oke, aku nggak tahu kalau thank you itu seperti apa makna itu. Tapi Buddhis itu memaknai terima kasih itu lebih dengan cara bersukacita. Misalnya kita diberi sesuatu barang, lalu saya tidak terima kasih, tapi saya coba kita artikan terima kasih. Terima dari pemberian terima kasih itu maksudnya kita dapat terus kita senang. Ya, kita dapat sesuatu kan kita senang. Lalu di kita itu berbahagia. Nah, itu paling dekat adalah rejoice, bersukacita. Jadi kita punya karma apa adanya ini harus selalu dibangkitkan dengan pikiran bahagia dan sukacita. Misalnya gini, kita tinggal di sini, bisa makan, bisa mendengar teaching, bisa belajar, berada di lingkungan yang baik gitu ya. Terus this kind of thing, kondisi itu kita terima atau netral? Terima lah, kita harus terima dulu. Bukan netral ya biasa aja, tapi hati kita harus terima. Setelah terima, kita bangkitkan sukacita, senang. Kalau literally secara bahasa Indonesia artinya kita berterima kasih atas kondisi ini. Paham maksudku nggak? Saya bicara sedikit ini, tapi saya tidak mau bahas di sini sebenarnya. Saya bahas nanti karena saya pingin menjelaskan karma dengan cara lamrim yang beda. Dengan cara karma itu saya labrak semua, saya masukin semua keseluruhan lamrim. Karena orang tidak mau paham, diomongin panjang lebar tidak mau paham. Lagi sedikit aja, misalnya gini, kita tinggal di sini, ya, terus kondisinya baik, makan enak, ini ruangan tempat tak cacat lah ya, tidak berlebihan tapi tidak cacat lah. Kita terima atau netral? Kalau netral ada netral. Terima artinya kita terima. Itu dua hal yang nggak sama. Jauh sekali. Paham nggak? Oh, kalau nggak paham gini. Misalnya ini dikasih baju Pimlek, dikasih angpau, dikasih barang-barang, dikasih makan. Lu terima atau netral? Beda kan? Terima, kita tanggapin, atau netral? Maksudnya dikasih angpau ya masuk kantong, tapi kondisi ini kita terima atau netral? Makan enak, babi kecap, kita terima atau netral? Ya meskipun kamu kunyah masuk mulut, kamu terima atau kamu netral? Kalau terima ya terima karena kondisinya baik dan kita tanggapinya dengan rasa senang. Kalau buruk kita tanggapinya dengan rasa sedih. Kau terima just netral. Kita terima apa netral?
Paham nggak? Lalu kalau kita terima, itu artinya kita tanggapin dengan senang. Kalau saya netral, berarti saya tidak ada tanggapan apa-apa. Jadi, balik lagi, kita punya tubuh manusia yang berharga ini, kita netral atau tidak? Terima. Terima itu mungkin istilahnya kalian ya, take it for granted ya istilahnya ya. Lewat gitu aja tanpa komen apa-apa. Tapi kalau kita terima karena ini baik, positif, yang energi feeling yang kita rasa adalah positif, yang kita terima dengan senang. Nah, apa? Terima dengan sukacita. Paham? Nah, kenapa ini dibahas? Karena zaman dulu ini nggak perlu dibahas, orang sudah tahu. Zaman milenial dibahas. Contoh, ketika kita memiliki guru spiritual dan memiliki lamrim, dan kita bisa memiliki kondisi baik ini, kita terima atau kita bersukacita. Itu menentukan karma berikutnya. Kalau kita terima dengan sukacita, sama dengan kelahiran tubuh manusia yang berharga ini, kita terima dengan sukacita, bahagia, senang, maka kita berbikin karma for next-nya positif. Tapi kalau sesuatu yang positif ini, misalnya guru spiritual, lamrim, kita punya guru, kita punya lamrim, kita punya komunitas teaching, kita misalnya makan bareng dengan saya gitu, kamu tak ajak jajan, tak ajak ke pantai, tak ajak naik gunung, tak ajak belanja, kalian tidak nanggapinnya dengan sukacita, tapi nanggapinnya dengan netral, maka you bikin karma yang besar tapi kualitasnya netral. Kayak buah jeruk besar tapi di dalamnya tidak manis gitu, hambar. Tapi kalau kita bikin dengan sukacita, maka karmanya jadi manis besar karena ini kualitasnya besar. This is what I want to tell you. Lu paham nggak maksud saya? Sederhana kan? Tapi orang nggak sadar. Orang anak zaman sekarang itu selalu, oh ya saya wajar aja ketemu suhu, saya berada di lingkungan ini, saya ketemu suhu ngajar, ya udah saya ngerti aja, udah take it for granted. Ya sewajar-wajarnya kayak kamu ketemu siapa gitu, ya wajar ya. Jadi hubungan kamu orang sama dia kan biasa-biasa aja, nggak spesial, nggak ditanggapin dengan grateful, oh pikiran bajik, pikiran sukacita, komentarin dengan baik, oh yang saya luar biasa. Gini aja, kalian lihat Gemala nggak? Contoh, saya susah sekali jelasin, tapi saya merasa ada sesuatu yang nggak beres, jadi saya pikir lama sekali. Coba kalian ketemu Gemala nggak? How is Gemala behave? Dia ketemu Rinpoche, saya punya guru, hidup saya bahagia, saya sangat grateful, saya merasa sangat terberkahi. Nangkep gak? Dia di lingkungan kita dia juga sangat, sesama murid Rinpoche, aktivitas luar biasa. Dia tanggapin dengan positif. Jadi batin kita nanggapin karma kita dengan positif. Tapi orang KCI ini beda, orang Indo tidak seperti itu. Ya terutama mungkin orang milenial tidak paham bahwa saya sangat respect dengan orang Tibet karena ini budaya mereka. Ini tidak ada di kita. Kita nanggapinnya sesuatu dengan lebih parah milenial. Take it for granted istilahnya. Jadi ya sudah wajar aja. Misalnya kamu tinggal sama gurumu bayangin ya kamu tinggal sama Rinpoche. Luar biasa merasa, luar biasa ya karma baik saya ya. Setiap momen saya selalu berpikir, ini Rinpoche ini, ya kan ya. Seperti itu kan. Tapi kan kita tidak begitu di Indo. Nah, ini hati-hati. Kita tidak berbuat karma baik. Benar apa tidak? Ya nggak usah diomong, suhu datang ke rumahku membebanin aku. Listrik 2 juta tiap bulan. Loncat terus. Makan banyak orang. Stres saya. Wah, malam saya harus kasih makan apa ya? Apakah martabak? Atau apa lagi? Atau kol pukis? Apa lagi? Stres saya. Dagangan sudah sepi. Itulah kalian habis-habisin toh. Nangkep nggak? We never feel it as sesuatu yang blessed, berkah, sesuatu yang grateful, positif, lalu kita nggak tanggapin dengan positif. Kita lewat aja netral. Kalau nggak
kalau kita tidak mau menanggapi dengan mencela. This is also karma? Yes. Nangkep maksudnya? Misalnya Sakit Trizin yang 4142 ini punya guru adalah bapaknya. We're not talking something itu, tapi kita ngomong soal karma. Kita tanggapi ini penting sekali menyangkut kelahiran tubuh manusia ini. Kita tak pernah rejoice atas kelahiran ini. Tubuh manusia ini, kita mencela. Makanya dibilang tadi kan, kalau kita naikkan pemikiran tentang realisasi tubuh manusia yang tinggi, maka besok kalau dia cerita tentang kematian, dia jatuh dan dia loncatnya tinggi. Itu yang sebenarnya yang kita mainkan. Begitu juga kita punya guru spiritual, lamrim, praktek, kita nggak pernah merasa itu adalah luar biasa. Kita ada PR-ku banyak, stres aku. Nangkep ceritanya? So, it's totally different. Dengan cara, kalau kita punya kelahiran manusia yang ini, kita tanggapinya apa? Makanya jadi bilang, tadi kenapa dibahas terima kasih. Bukan terima kasih, tapi lebih pada bajik, positif, rejoice, senang, bahagia. Lalu, nah ini kan karma. Jadi bagaimana kita bikin karma? Lalu kita punya guru spiritual. Kita Gemala aja dah. Gemala aja. Dia kan sangat luar biasa, orang-orang Perancis saja sangat merasa luar biasa dia bisa tinggal sekitaran dengan rumah Rinpoche. Ada apa itu? Dia bilang karma saya besar, karma saya baik. Setiap saat dia senang atas kondisi itu. Setiap saat dia senang pada kondisi itu. Dia tidak mencela kondisi itu. Orang Indo kan beda. Nah, jadi dengan cara yang sama, kita kelahiran saya ini luar biasa, karma ini kita tanggapinnya dengan senang, bahagia, sukacita atau netral. Kalau netral ya kita lewatin netral dan kita tidak buat karma yang berkualitas. Tapi nanggapin dengan sukacita, misalnya apalagi misalnya kita dikasih sesuatu, kan merasa wow luar biasa gitu. Misalnya makhluk kamu ku beliin sesuatu, wah dia lo senangnya bisa loncat 3 meter sampai plafon jebol. Seperti itu nanggapin enggak? Paham enggak? Sama ketika kualitas kita, ketika kualitas batin kita menanggapin, oh guru saya, makanya kamu punya guru besar sehebat apapun, tapi kita tidak bisa mengenalinya. Ya, kita tidak, karena kita punya karma, tetapi kita tidak bisa mengenalinya. Percuma toh? Udah lewat tuh. Wah, udahlah sampai di sini aja. Udah kita sampai di sini. Dagi jini sabage wadi tendang dora kunang hebenda angke baje sunlo sang dabai temperin piring tu jeje so.